Shalom Sobat Fit, kembali lagi kita berjumpa dalam acara Fit Podcast, program Ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Nah, hari ini kita akan kembali berbincang-bincang santai tetapi menginspirasi dan memberkati Sobat Fit semuanya. Nah, hari ini saya ditemani oleh Dekan Fakultas Ilmu Teologi Bapak Dr. Haposan Silalahi MTH. Shalom Pak. Shalom. Baik, Pak, hari ini kita bahas tentang berdamai dengan diri sendiri, Pak ya? Ya, berdamai dengan diri sendiri. Kayaknya berat materi ini, Pak. Berat ya, tapi sebenarnya harus. Gitu, Pak ya? Harus, merupakan sebuah keharusan. Tema ini berat untuk dilaksanakan, tapi sebenarnya menjadi sesuatu kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Berdamai dengan diri sendiri, itu maksudnya gimana sih, Pak? Berdamai dengan diri sendiri berarti kita memahami tentang sesuatu hal yang menjadi warna dalam kehidupan kita. Tanpa memunculkan sebuah konfrontasi batin, penolakan, pemberontakan, ketidakterimaan. Tetapi yang muncul adalah menikmati dalam rasa syukur, menikmati dalam sebuah pengakuan bahwa hidup ini terjadi bukan karena sebuah kebetulan, tetapi semua atas seizin daripada Tuhan. Yang kita percaya bahwa kita adalah umat yang dicipta. Dan pastinya setiap warna-warna itu bertujuan untuk menuntun kita pada sebuah kebaikan. Lalu Pak, apa sih ciri-ciri yang paling gampang kita lihat gitu loh Pak? Orang-orang yang berdamai dengan diri. Ciri-ciri orang yang berdamai dengan dirinya adalah ciri yang paling pertama, yang paling gampang mungkin kita lihat pada seseorang itu adalah rasa syukur. Dia bersyukur dengan setiap apapun yang dia alami. Dia bersyukur atas tubuhnya. Dia bersyukur atas setiap kekurangannya. Dia bersyukur dengan apapun, dimulai dari secara personal. Dia tidak pernah berontak dengan tubuhnya. Dia tidak pernah berontak dengan kekurangan yang mungkin Tuhan izinkan ada dalam tubuhnya. Tapi dia menikmati itu sebagai sebuah keunikan yang harus dia jalani, dan dia yakini bahwa itu membuat dia semakin spesial gitu tadi. Membuat dia semakin spesial. Jadi dia menerima dirinya apa adanya, lalu dia bersyukur gitu Pak ya? Bersyukur. Kalau orang itu nggak bisa berdamai dengan diri sendiri Pak, kalau kelihatannya kan banyak Pak ya? Apa dampaknya gitu loh Pak? Mungkin dengan pergaulannya atau mungkin dengan diri sendiri? Secara psikologis, emosinya akan mengalami persoalan. Dikala kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, dikala kita tidak bisa berdamai dengan kekurangan kita, warna-warni yang Tuhan izinkan mewarnai kehidupan kita, maka emosi kita itu akan tidak stabil. Terganggu Pak ya? Kemarahan kita itu sangat besar sekali. Dan itu akan membuat kita menderita. Karena kemarahan itu adalah tekanan bagi diri kita. Kadang orang berpikir kemarahan itu adalah pelampiasan. Padahal kemarahan itu sebenarnya tekanan pada diri kita. Semarah apapun kita, sebenarnya tidak akan pernah bisa terlampiaskan. Malah akan menimbulkan tekanan-tekanan pada diri kita sendiri. Kalau kita ini bisa berdamai dengan diri sendiri Pak, kita terima keberadaan kita ya dengan segala kelemahan atau kelebihannya, lalu kita bersyukur pada Tuhan. Ada nggak dampak apa ya, sesuatu yang baik yang kita terima gitu loh Pak? Dampak yang sangat luar biasa dari kita mampu berdamai dengan diri kita adalah kebahagiaan. Dan itu adalah pusat dari kehidupan. Inti dari kehidupan itu adalah merasa bahagia. Karena apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk bahagia. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu bukan di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita. Maka dikala kita belajar untuk menerima, dikala kita belajar untuk menikmati setiap ritme yang Tuhan izinkan mewarnai kehidupan kita, saat itu kita akan merasa bahagia. Jadi tolak ukur kebahagiaan itu bukan dikala kita mendapatkan sesuatu dari luar diri kita. Itu sifatnya sementara. Tetapi yang paling luar biasa itu adalah dikala kita mampu menikmati, dikala kita tidak punya apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita belajar untuk menikmatinya, karena kita melihat proses kegagalan itu pun menjadi sebuah warna untuk memperindah kehidupan kita. Rasa sakit itu pun menjadi sebuah warna untuk mematangkan karakter kita. Jadi orang-orang yang bisa berdamai dengan dirinya, dia akan lebih gampang bersyukur. Dia akan lebih gampang memaafkan. Dia akan lebih gampang move on dari setiap kegagalan-kegagalan yang dirasakan dalam kehidupannya. Oh baik. Bapak ini kan juga seorang pendeta, hamba Tuhan, teolog juga gitu Pak ya. Mungkin
bagi Sobat Fit mungkin kami pengen mendengar apa sih Alkitab katakan Pak tentang berdamai dengan diri sendiri itu Pak. Berdamai dengan diri sendiri, Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini sebenarnya bukan hanya sekedar memperdamaikan Allah dan manusia, bukan hanya sekedar memperdamaikan manusia dengan sesama manusia, tetapi Allah hendak memperdamaikan diri kita dengan diri kita, memperdamaikan kita dengan hati kita, memperdamaikan kita dengan segala keinginan-keinginan kita yang kadang-kadang tidak terbatas itu tadi. Maka Kristus hadir untuk memberikan pembebasan itu, supaya yang dulunya kita tidak menerima kodrat sebagai umat yang dicipta, punya keterbatasan, hingga kita melawan itu dan mau menembus keterbatasan itu hingga ingin menyerupai Allah. Godaan pertama itu artinya dia tidak bisa berdamai dengan dirinya. Sebagai manusia, dia punya batas dengan Allah. Dia punya keterbatasan. Tapi begitu digoda bahwa dia bisa sama dengan Allah, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya. Dia ingin menjadi sesuatu hal di luar dirinya. Maka terjadilah hal yang tidak baik atas kehidupannya. Maka Kristus mengerjakan itu supaya kita berdamai dengan diri kita. Karena dikala kita berdamai dengan diri kita merasakan pendamaian Allah di dalam kehidupan kita. Dikala kita berkata, aku sudah berdamai dengan Allah, aku sudah berdamai dengan orang-orang di sekitarku, tapi dia tidak bisa berdamai dengan dirinya. Maka pendamaian yang dia ungkapkan itu adalah pendamaian yang sifatnya retorika. Kamu belasnya Pak ya? Iya. Jadi kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Gitu. Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita itu sebenarnya unik loh Pak Jos. Iya benar. Kadang-kadang kita melihat itu bukan dari perspektif yang benar. Kadang-kadang kita mengukur diri kita dari ukuran orang lain. Iya. Jadi kita mengukur saya dari keberhasilan orang lain, mengukur tubuh saya dari kegantengan orang lain. Akhirnya kita tertekan gitu Pak ya. Akhirnya jadi insecure. Jadi saya merasa, kok aku tidak sama dengan dia? Kok jalan hidupku tidak sama seperti dia? Semua orang punya kisah tersendiri. Kalau kisah hidup kita sama dengan yang lain, dunia ini tidak akan indah. Maka segala sesuatu yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kita, yakinilah ternyata ini adalah warna yang membuat dunia ini semakin indah. Jadi seseorang itu bisa tidak berdamai dengan diri sendiri kalau dia cenderung membandingkan diri dengan orang lain gitu Pak. Iya. Oke. Menurut Bapak nih, mungkin ada Sobat Fit yang mungkin ya masih merasa belum berdamai dengan diri sendiri Pak. Mungkin apa yang harus dilakukan oleh mereka Pak? Dikala tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, berarti ada sesuatu yang miss dengan persepsinya tentang dirinya sendiri. Kadang kita melihat kehidupan ini sebagai kompetisi, maka kita lebih sering menyakiti diri kita daripada menerima diri kita sebagaimana kita ada sebenarnya. Kadang kita menggunakan tolak ukur kita, diri kita, dengan tolak ukur yang dipakai oleh orang lain pada dirinya, itu tadi. Maka untuk membuat kita mampu melakukan perdamaian dengan diri kita, memang inti yang pertama sekali adalah kita menerima Kristus dalam kehidupan kita. Karena Kristuslah yang akan mengerjakan pendamaian itu di dalam kehidupan kita. Dikala Kristus tidak ada di dalam diri kita, maka yang muncul adalah rasa tidak puas. Maka yang muncul adalah sesuatu hal yang membuat kita berontak, marah dengan kehidupan kita. Tapi dikala Kristus hadir dalam kehidupan kita, kita akan merasa nyaman. Bukan karena situasi kita nyaman, bukan karena keberadaan kita nyaman, tapi karena kita merasa bahwa desain Allah itu adalah sesuatu hal yang spektakuler di dalam kehidupan kita. Maka itu kita akan memunculkan rasa syukur kita. Maka kita akan belajar untuk memaafkan diri kita dengan kekurangan-kekurangan kita. Kita akan orang yang bisa memaafkan dirinya, maka lebih gampang memaafkan orang lain. Maka dia akan mampu melihat setiap warna dalam kehidupannya, apakah itu kegagalan, kehilangan, ketidakmampuan. Dia melihat itu sebagai sebuah warna yang membuat dia semakin spesial. Maka dia akan nikmati semua ritme itu dengan begitu baik. Jadi Pak Yos, kadang-kadang kan begini, untuk mengukur berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu kan harus bersyukur, harus berterima kasih. Berterima kasih bukan karena porsi besar. Jadi kadang-kadang ada orang dapat coklat Pak Yos, dikasih satu, tapi dia merasa puas. Iya enak sekali coklatnya. Aduh, coklatnya lumar di mulutku. Ada yang satu karung. Iya, ada orang satu karung. Dikit kali kau bawa. Mana satu karung lagi? Kan itu tadi dia. Aduh, mana cukup ini sama aku. Ya, itu tadi. Jadi rasa syukur itu kan membuat sesuatu hal yang belum ada pun, yang belum dinikmati pun, yang belum dimasukkan dalam dirinya pun, dia sudah merasa haus. Akhirnya tidak akan pernah puas di dalam kehidupannya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sobat Fit, ya hidup itu adalah pilihan gitu ya.
Jadi tadi sebagaimana Pak Apostol sudah sampaikan bahwa kunci untuk berdamai dengan diri sendiri adalah penerimaan kita dengan Kristus. Dia sudah mengerjakan karya yang besar di atas kayu salib, maka ketika kita menerima dia, saya kira kita akan bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama kita, dan tentunya berdamai dengan Allah. Ngomong-ngomong, kami ini sekarang ada di gimana Pak? Khas Hotel Parapat. Parapat, ya, ada dengan view yang begitu indah. Iya. Oke, nantikan edisi Fit Podcast Ngosan berikutnya yang pasti memberkati dan menginspirasi Sobat Fit semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.